Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah ibunda dari Muhammad Salman Al-Fatih kelas PAUD. Di sini saya mau bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Adik-adik pasti tahu semua kan Nabi Musa? Nabi Musa adalah salah satu dari Nabi dan Rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa juga dikaruniai kitab. Kitab itu bernama Kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah pada saat kepemimpinan Raja Fir'aun yang zalim dan kejam. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh setiap bayi laki-laki, termasuk ibu yang mengandung bayi laki-laki. Sungguh kejam ya Fir'aun. Ibu Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukabat lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Dan Fir'aun pun menjadi luluh. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lantas mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa, hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekaplah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Masa lalu Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Nabi Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan kepada Fir'aun serta pengikutnya.
Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah kepada Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah pemain sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar orang seperti ini pada nenek moyang kami yang terdahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menentang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah kepada Nabi Musa. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun, seperti musim kemarau yang panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa beserta para pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan. Allah mengembalikan lautan seperti semula. Akhirnya Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 40. Raja Fir'aun hampir tenggelam. Dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya kepada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini di Museum Mesir. Dari kisah Nabi Musa ini dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran ya. Nabi Musa adalah sosok yang pemberani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dari kisah Nabi Musa diketahui pula perbuatan sewenang-wenang menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tidak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Nah, demikian tadi cerita tentang Nabi Musa alaihissalam beserta hikmahnya. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.